Ini nomaden. Mereka adalah suku nomaden yang beda dengan kaum di Papua, itu mereka nggak punya kepala suku. Oh, Jadi gitu. mereka tidak bergrup-grup tapi tanpa kepala suku. Nah, di sana ya itu masih ada inces ya. Terus makanan aja, makan seminggu sekali kali, Eva ya. Nah itu penghasilan makannya gimana kok? Cari ikan, Oh ikan. terus berburu ya, di hutan. buah-buahan, berburu ya. Oh, berburu Ya apa aja, babi juga dimakan. Oke, kemudian Harimau ada macan, tapi yang dimakan abangnya dia. gimana? Abangnya dia dimakan macan. Oh ya. Tempat mereka nih ada yang meninggal. Hah? Taruh di lantai, kasih batu-batuan, tutup pakai daun. Betul Eva ya? Begitu Lalu ya? tinggal pergi karena ada kutukan. Alami. Jerami. Makannya setiap hari apa gimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali makan. Inces itu berarti kan hubungan sedarah ya kok ya. Dengan kakaknya, dengan ibunya, Kakak dengan adiknya, bapaknya. anak dengan ibunya. Ya, yang menyedihkan ketika lahiran. Mereka kalau melahirkan itu di sungai. Dengan posisi duduk. Keluarlah si bayi, dilihat, oh utuh, baru diambil. Kalau ada cacat, tinggal dipotong begini, buang. Ya Allah. Hari ini ada kedatangan seseorang, bukan seseorang, ada 3 orang. Ya, yang satu orang nih udah pernah bertamu di sini ya, Kohani. Ya, Masya Allah. Selamat datang kembali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau hadir lagi, Koh. Barakallahu fiik, sama-sama. Kali ini siapa yang diajak nih, Kohani? Nah, ini ada 2 bidadari dari pedalaman. Masya Allah. Pedalaman mana nih? Namanya pedalaman Halmahera, hutan AKT Jawi Lolobata, yang dikenal dengan suku Tobelo Dalam atau Togutil. Oke, pelan-pelan Koh. Halmahera ini daerah mana tuh, Koh? Halmahera. NTT ya? Bukan. Halmahera itu Ambon ke sana lagi. Oh, Ambon ke sana lagi. Papua. Oh, ke arah Papua. Ini di hutan lindung nasional tinggalnya. Oke, jadi 2 adik-adik ini datang dari pedalaman namanya apa? Namanya suku Togutil. Oh, suku Togutil. Jadi 2 adik ini adalah suku Togutil asli. Iya. Kan sempat viral tuh yang orang Togutil nyasar di tambang. Pernah lihat nggak? Oh iya, pernah. Iya. Yang suami istri, Iya, betul. tantenya mereka. Oh gitu. Oh. Itu tantenya mereka. Sudah bisa bahasa Indonesia belum? Oh, ini sudah bisa. Sudah ya? Sudah bisa dan sudah hafal 2 juz Quran. Masya Allah. Langsung di-spill di awal nih, Koh. Iya. Gimana ceritanya, Koh? 2 bidadari ini, kalau waktu ngelihat di video yang viral, ya kan kita melihatnya kan belum berjilbab. Bahkan jangankan berjilbab ya, menutup aurat pun belum sempurna ya gitu. Sekarang kita melihat ada 2 bidadari cantik ini, Masya Allah, berpakaiannya syar'i. Gimana ceritanya, Koh? Ya itu Allah yang izinkan kan. Jadi Allah memberitahu ke kita semua, wahai hambaku, wahai umat Islam. Ada di pedalaman saudaramu yang belum mengenal apa itu Allah. Belum mengenal apa itu Islam. Apalagi Nabi Muhammad. Mereka belum bisa bahasa Inggris. Mereka masih melakukan inces. Mereka nggak tahu halal dan haram. Mereka sudah ada sebelum Nusantara ada. Bahkan Nusantara nih bukan Indonesia. Dan bedanya mungkin selama ini yang dikira primitif itu Asmat, Papua ya, Serui. Nggak, ada yang lebih primitif. Namanya Togutil. Di sana nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada lampu. Ya itulah primitif. Inilah Tarsan yang masuk Islam. Mendengar deskripsinya Kohani, saya jadi penasaran nih, Koh. Nggak ada listrik, nggak ada internet. Ya jangankan internet ya, listrik aja nggak ada. Baju nggak ada. Baju nggak ada. Masakan nggak ada. Oke, makin penasaran. Sebenarnya berapa jam perjalanan, Koh, dari kita kan sekarang di Jakarta nih. Kalau mau ke kampungnya mereka nih, Kampungnya sini, Kebutil. dari Jakarta naik pesawat ke Ternate. Oke, 3 jam. 3 jam. Dari Ternate kita naik ferry itu 8 jam. Naik ferry 8 jam. Ya, kan nunggu dulu nih turun pesawat 3 jam ya, siapin aja tuh 10 jam lah sambil ferrynya sampai nunggu ferry berangkat. Ferrynya lah. aja 10 jam. Nggak nunggu berangkatnya. Oh, nunggunya. Ya, di Ternate-nya. Oke. Berangkatnya ferry itu 8 jam sampai ke Sofifi. Berarti di atas laut itu? Ya, dari 8 jam? dari pesawat kita naik ferry laut 8 jam. Oke. Terus itu masih sebentar, biasa ke tempat yang lain, misalnya ke Tayando itu 16 jam.
16 jam, oke. Nah, beda tempat nih, tapi beda tempatnya ya. 8 jam ke Sofifi, dari Sofifi naik mobil 4x4 ke Mamba Utara. Mobilnya 4x4, pesawat, Iya. kapal, mobil 4x4, 6 jam. 6 jam. Ya. 6 jam di perjalanan untuk mobilnya aja tuh. Iya, 4x4 harus ya, karena Oke. jalannya nggak bagus. Lalu dari Mamba Utara naik motor ke pesisir pantai. Pesisir titiknya kan beda nih. Yang ada titiknya titik yang namanya Tobelo Luar nanti. Oke. Nah, itu 2 jam. 2 jam. Ya, dari situ Udah dicatat belum, Far tadi? dari Durasinya. Ya, oke, dari situ kita harus masuk ke dalam hutan. Ah, Kalau mereka biasa sih sekitar 9 hari 10 hari. Kalau kita biasa 12 hari 14 hari. 12 hari kuat ini- jalannya enggak ya. Nah, 12 kalau mau hari. ngetes gampang. Kita ke kebun teh, adu lari sama dia. Oke. Tapi nggak usah pakai sepatu gitu. Oke, kayaknya menang mereka ya. Ya menang lah. Ya udah menguasai medan Udah soalnya. menguasai gitu. 12 hari itu perjalanan ke sananya Berangkatnya aja. Berangkatnya aja. Ya, nanti pulangnya diulang itu. Oke, dan 12 hari itu kalau non-stop berarti ya? Ya. Atau ada stopnya? Ada stopnya. Malamnya kita pasti stop. Oke. Gitu. Jadi efektif itu 6 hari kalau tanpa istirahat. Oh, 6 hari tanpa istirahat ya. Ya. Cuma pasti akan Ya nggak mungkin kan. ambruk ya. Kita naik mobil aja capek, apalagi jalan. Berarti tanpa istirahat aja 6 hari kok. Iya. Wow, Gitu. perjalanannya. Maksudnya ini saya nanya begini tuh supaya terbayang gitu kok. Seterputus apa mereka dari dunia luar gitu kok. Ada, tapi di saat tempat mereka ada TNI yang di Oke. perbatasan nih, pedalaman ada, tapi luar. Kalau mereka ini nomaden. Mereka adalah suku nomaden yang beda dengan kaum di Papua, itu mereka nggak punya kepala suku. Oh, Jadi mereka tidak bergrup-grup tapi tanpa kepala suku. Ah, Nah, di sana ya itu masih ada inces ya. Terus makanan aja, makan seminggu sekali kali, Eva ya. nah itu penghasilan makannya gimana kok? Cari ikan, Oh, ikan. terus berburu di hutan. buah-buahan, berburu ya. Oh, berburu Ya apa aja, babi juga dimakan. Oke, kemudian Harimau ada macan, tapi yang dimakan abangnya dia. gimana? Abangnya dia dimakan macan. Oh ya. Ih. Gitu. Innalillahi wa inna ilaihi Di sana kalau nggak makan dia nggak makan, kalau makan makan. Dengan kondisi yang lebih terbuka dari Papua. Kalau Papua mungkin kaum laki-lakinya masih pakai koteka, kalau mereka hanya serat pohon yang dipotong kulitnya tuh. Hmm. Nah, dan bedanya yang sangat mencolok adalah lihat adik-adik kita dari Togutil nggak berkulit hitam. Iya. Ya mungkin orang dulu kayak Timur Tengah gitu. Iya, ini kayak Ada kayak Arabnya, ada Arabnya, iya. ada pokoknya Saudi-Saudinya gitu kan. Nggak ada, mereka begini. Dan bukan berkulit hitam yang seperti kita di Papua, di Ambon. Pernah meneliti nggak kok? Kali mungkin ada keturunan dari ribuan Menurut tahun yang lalu. konon katanya dari Portugis. Oh, Ada darahnya, tapi kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada waktu dan kalau Allah izinkan kita mau tes DNA. Jadi sebenarnya DNA-nya mereka apa sih gitu? Itu kan belum pernah dilakukan. Nah, nanti kira-kira minggu depan saya akan ke rumah sakit Polri. Coba deh tes DNA. Ini ada darah apa sih? Kan ada 9 anak. Apa yang bisa dihasilkan dari tes DNA itu? Ya hanya mengetahui. Untuk mengetahui kenapa mereka nggak hitam. Oke. Halmahera itu identik dengan hitam. Orang Pulau Seram Halmahera itu hitam. Bisa mengetahui ini juga ya, usia berarti ya. Usia bisa. Ya kan mereka berarti di sana berarti otomatis nggak ada akte kelahiran kan ketika lahir. Adanya begini kalau ditanya umurnya Eva berapa? Waktu dia lahir saya tanam pohon itu. Oh gitu. Kalau mereka bisa tahu tuh pohon itu dipotong, dihitung bisa dia dari seratnya. Oh. Cuma kalau tanggalnya nggak tahu. Oh jadi orang tuanya mereka ini ketika mereka lahir Biasa tanam pohon. ditanam satu pohon. Karena ini adalah suku yang mengagungkan pohon. Oh. Jangan coba-coba sembarang tebang pohon di situ. Oh. Mereka sangat menghargai dan menyanjung tinggi ya dinamisme lah jatuhnya. Jadi dari pohon itu berdiri nanti ketahuan mereka umurnya berapa sesuai dengan pohon itu gitu ya. Dan kalau meninggal di sana itu nggak ada pemakaman. Apa? Ada satu wilayah di tempat mereka nih ada yang meninggal. Taruh di lantai, kasih batu-batuan, tutup pakai daun. Betul Eva ya? Lalu tinggal pergi karena ada kutukan. Dan karena inces, kan mereka karena berkelompok, mereka inces. Nah, Inces. Inces itu berarti kan hubungan sedarah ya kok ya. Dengan kakaknya, dengan ibunya, Kakak dengan adiknya, bapaknya. anak dengan ibunya. Ya, yang menyedihkan ketika lahiran.
Mereka kalau melahirkan itu di sungai. Dengan posisi duduk. Keluarlah si bayi, dilihat, oh utuh, baru diambil. Kalau ada cacat, tinggal dipotong begini, buang. Ya Allah. Itu begitu faktanya. Apa benar begitu? Iya. Iya benar. Oh benar. Dan dia termasuk yang nggak dipotong. Masya Allah. Seprimitif itu, bayangkan. Indonesia merdeka berapa tahun? 75. Bisa bayangin hidup tanpa air, tanpa listrik, tanpa infrastruktur di tengah hutan. Dan jumlah mereka sekarang semakin sedikit, nggak sampai 800 orang. Dan di sana sudah perjalanan nggak seperti tadi lagi, udah lebih mudah. Karena hutan nasional ini sekarang ditambang nikel. Di zamannya era listrik ini semua nambang, makanya sampai ada yang nyasar ke penambangan. Oh, yang viral karena itu mereka ya. cari makan, gitu. Oh. Dan kenapa sih akhirnya sekarang di sana yang lebih dominan Kristen? Kakaknya, salah satu kakaknya Eva dan jadi pendeta kan ya, kakaknya Rahmat ya. Oh gitu. Ya, kalau mereka abang-abangnya tuh Muslim, abang-abangnya udah boleh dipanggil Ustadz. Karena hafalannya 6 juz, belajar dakwah, jadi qori. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Kenapa di Papua, mulai NTT ya, Kupang ke sana, Papua, Ambon banyak Kristen, Islam minoritas. Kenapa? Karena kita nggak mau ke sana. Kalau Nabi SAW masih hidup, Nabi akan datang sendiri atau utus sahabat. Tapi kita yang nggak mau ke sana. Maaf, ustadz-ustadz terkenal banyak. Sudah pernah ke Tobelo belum? Pasti ustadz-ustadz dengar berita bahwa ada orang primitif, ya, yang Allah tunjukkan seperti itu hidupnya, dan mereka kenal Islam, nggak kenal Allah. Bukankah ada hadisnya tuh, sahih, bahwa Islam ini akan sampai di mana ada cahaya matahari, baik kota dan desa, akan memuliakan orang itu di wilayah itu dengan Islam, menghinakan dengan kekufuran. Nah, mudah-mudahan dengan podcast ini banyak yang tergerak ke sana. Insyaallah. Amin, amin. Amin. Karena kita nggak bisa sendiri, dakwah nggak bisa sendiri. Betul. Saya dengan tim, Kak Iman dan lain-lain, ya nggak cukup. Gitu. Wah, Bayangkan ini sendiri ke sana waktu itu. Kapan? tim yang ke sana. Pernah ke sana. Tim. Nanti saya berangkat bulan Januari. Saudara Desember ini harusnya berangkat, ada WA-nya tuh, Desember udah ditunggu. Kita baru bangun 40 rumah buat mualaf di sana. Masalahnya kalau ke sana soal biaya, insya Allah cukupin nanti. Saya mau jual rumah saya dulu. Masya Allah. Karena ke sana bawa tangan kosong buat apa? Iya. Misionaris bawa segala macam kok. Maksud kalau datang itu bawa jam, bawa barang-barang, bawa minuman masalahnya, komer, alkohol. Oh, oke. Mereka kan dirusak dengan itu. Mabok kan senang dia. Iya. Itu cara rusaknya gitu. Iya. Bedanya kita coba setelah masuk Islam, kita pun tidak akan tunjukkan foto-fotonya yang beraurat. Kecuali waktu foto dia kecil, belum balik. Iya. Ya, umur 5-6 tahun gitu. Iya. Tadi juga Kohani sempat nunjukin ya di tapi belakang kalau, layar. Ya, setelah mereka masuk foto Islam mereka. lihat berhijab. Memuliakan manusia yang tadinya primitif, yang telanjang, yang kelihatan aurat, berhijab syar'i. Iya. Hafal 2 juz Quran, ahlaknya baik. Udah kalau kita cari istri yang kayak apa? Rumah tangga dasarnya apa? Dasar kebahagiaan rumah tangga dalam Islam. Agama dan akhlak. Kalau punya istri orang tenggutil bahagia. Tapi ngelamarnya kayak tadi ya. Jelek kakinya 12 hari. Kayak tadi penonton gak ada yang tahu nih kok. Kayak tadi ceritain dulu nih nanti nih. Tapi kok saya penasaran nih kok. Mereka kan sudah berjilbab nih. Mereka sudah bisa bahasa Indonesia kok? Bisa. Boleh nanya langsung Langsung berarti tanya. ya? Bisa tanya Cuma ya? memang rada malu-malu. Oh iya gak apa-apa. Gak apa-apa, malu-malu Nggak juga apa-apa. boleh. Mau nanya, ini Eva ya? Ini Eva. Oh itu Eva, ini Bella. Mau Nama nanya, aslinya bukan itu. Eva, Bella mau tanya ya? Boleh. Ya. Mau tanya dong, waktu orang-orang datang nih ke tempat kalian, ya, untuk menceritakan, mendakwahkan tentang Islam, ya, itu yang ada di pikiran kalian tuh apa sih? Siapa ini orang-orang nih, mau ngapain? Lihat orang kok pakai baju, saya enggak gitu. Nah, Gimana? Bella, Eva. Pertama kali lihat Kak Iman. Gimana? Pertama kali lihat orang-orang datang ke kampung, takut? Iya. Iya takut. Iya takut. Iya. Kalau yang di video tantanya tuh, yang video dia, kita dipegang-pegang orang. Ini orang, dipegang-pegang Iya. kita tuh dipegang. Kenapa? Muka, dan aneh gitu ada orang kayak Takutnya gini. kenapa? Takut dibunuh. Oh takut dibunuh. Oh.
Jadi waktu ketemu Kak Iman dan teman-teman itu kalian lari gitu atau mundur gitu atau gimana waktu itu? Lari. Oh, lari? Iya. Oh ya. Jadi Kak Iman itu datang di tengah hutan gitu ya, Koh ya? Iya. Ini belum terbayang sama saya nih, tapi yang Jadi kebayang gini, di saya itu Kak di tengah Iman hutan dan Tim mereka. masuk ke dalam hutan. Kak Iman ini pendongeng. Oh gitu. Spesialis dongeng, berdakwah dengan cara dongeng. Dan memang konsentrasi ke anak-anak. Oh gitu. Mungkin karena Kak Iman buat tutung kali ya jadi takut. Apa itu tutung? Monyetnya, bonekanya. Oh gitu. Oh. Enggak. Memang begitu. Gimana komunikasinya Koh? Pada saat pertama kali yang Kak Iman itu ketemu mereka ini, Kak Iman bawa orang asli yang sudah bahasa Indonesia. Oh gitu. Oh ada penerjemahnya ya. Ada. Gimana sih bahasa kalian tuh? Coba pengen dengar. Misalkan mau tanya, kamu mau kemana? Apa? Bella? Udah lupa. Udah lupa. Udah lupa. Ya ingat abangnya. Bella ingat, masih ingat? Iya. Kamu mau kemana hari ini gitu? Atau kamu mau kemana gitu? Okia kanotagi. Itu artinya apa? Kamu kemana? Mau kemana? Okia Kanotagi. Okia kanotagi. Nah, saya potong ya. Ada satu PR lagi. Doain ya gitu. Mudah-mudahan rumah cepat laku. Saya mau bikin kamus bahasa Togutil. Oh masya Allah. Kita kan punya kamus bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak. Mana kamus bahasa Togutil? Ini kan bukannya ini salah satu kekayaan keragaman bangsa Indonesia. Dan bahasa itulah dari situ kita bisa masuk berdakwah. Tapi sudah ada perbendaharaan katanya. Ada mulai disusun. Udah mulai disusun. Ada 9 anak yang bisa itu 5. Yang lebih ahli lagi kakaknya dia Rahmat. Masih karena mereka ngumpul. Kalau Eva kan misah karena udah mulai besar nih. Walaupun Bella 13, Eva 14 lah. Oke. Nah, tapi laki perempuan dipisah. Nah, yang laki ini banyak Togutil. Jadi mereka bisa ngobrol bahasa dia. Nah, ini nggak kepikir dari dulu. Kenapa nggak bikin kamusnya? Iya. Kalau perlu kita minta ke pemerintah. Ini bangsa Indonesia loh, yang beragam suku dan aneka suku ini, kalian harus bikin. Nah kembali lagi Koh ke Kak Iman ya, ketika pertama kali ketemu kalian nih gitu. Apa yang diceritakan oleh Kak Iman atau ditunjukkan oleh Kak Iman tuh apa? Dikasih lihat. Bukan rumah ceria. Rumah? Ceria. Pondok. Rumah ceria. Pondok itu namanya rumah ceria. Oh rumah ceria. Oh di mana itu? Koh? Kasih setu. Di Bekasi. Oh jadi Kak Iman datang ke sana bawa foto atau video? Iya, foto, video. Oh dikasih lihat rumah ceria itu. Kemudian ditawarkan, diajak. Iya diajak. Oh diajak, kalian mau tinggal di sini enggak gitu? Oh, Iya. Oke, Mas. Karena kakaknya udah duluan. Oh Iya, gitu. ada yang duluin ke Jakarta. Oh, jadi kalian melihat kakak kalian itu sudah duluan di rumah ceria itu. Iya. 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 Oh, jadi percaya ya. Jadi lebih percaya gitu, lebih yakin bahwa Kak Iman ini orang baik gitu ya. Iya. Oke. Kalian masih bisa nggak sih bahasa Togutil? Masih lancar atau udah lupa? Bella lupa, Eva bisa. Oh gitu. Udah berapa lama kok di Indonesia? Apa di Jakarta? Lama lah. 5 tahun ya? 5 tahun ya. Baru 1 tahun. Kalau Bella baru. Oh Bella baru 1 tahun. Eva berapa tahun? Sama. Oh ya kakaknya 5 tahun, maaf. Oh kakaknya 5 tahun. Kakaknya. Oh. Kakaknya yang setahun. Bagaimana ininya kok mengajarkan apa bahasa Indonesia? Ada gurunya nih, Mbak Akila. Oh ada gurunya. Iya. Oh Gurunya tuh Hafiz Quran, Hafiz Soh. Oh Hafizah. Umur 18, namanya Akila. Ini Mbak Akila ini yang membersamai mereka terus sehari-hari Setiap nih hari ya. setorannya sama Akila, diajarin, tinggalnya sama Akila. Oh gitu. Jadi tinggal bareng ya semacam ini ya apa? Pondok lah. Pondok ya. Kalau guru di pondok tuh apa namanya? Guru musyrifah. Iya, Usrifah. Semacam itu ya. Kalau di kita nggak ada sebutan itu, Kak aja. Oh iya Kak lah. Ya tapi fungsinya semacam itu Iya, ya. ngajar semua. Yang mengajarkan gitu. Apa yang diajarkan oleh Kak Akila? Panggilnya Kak ya? Teteh. Oh Teteh. Oh gitu, Masya Allah. Apa yang diajarkan oleh Teteh Akila? Baca Quran. Di pondok belajar apa aja? Iya. Belajar tajwid. Tajwid. Oke, Masya Masak nggak Allah. masak? Iya masak. Oh masak juga. Dulu kalian waktu di sana tuh gimana masaknya? Pakai api tetap sama? Atau makan mentah? Enggak, kalau di kita pakai batu. Pakai batu.
Nyalain pakai batu. Batu panas. Oh, jadi benar-benar kayak zaman purba ya kok ya? Bukan dibakar pun pakai batu. Iya, tapi nyalain apinya kan nggak ada korek kan? Ya nggak ada. Pakai gini kayu begitu, Jerami. jerami. Ya, Benar-benar kayak zaman. kalau di zaman Google banyak purba ya? deh, banyak suku Togutil gitu. Ada banyak bagaimana kehidupan mereka. Tapi hati-hati itu video banyak yang palsu. Bukan Togutil dibilang Togutil gitu. Bagaimana cara kalian membuat api waktu itu? Pakai batu. Membuat apinya pakai batu. Ya. Oh, di gini-giniin. Ya. Masya Allah. Jadi ditaruh jerami di depannya, terus pakai batu diginiin. Ya. Terus masaknya gimana masaknya? Masaknya pakai bambu. Pakai bambu. Berarti kalau kita datang ke sana bawa korek api, mungkin kita udah dianggap penyihir kali ya. Jangan korek api pakai kimia yang begini, nyala gitu di jempol. Iya. Iya kali ya ke penyihir. Pas kita nyala, wah ini orang jahat dibunuh. Iya, kan di film-film banyak yang begitu tuh, datang ke suku tersembunyi nyalain Tapi korek. di sana syariat hidup. Pagi lagi rame nih, hari ini lagi rame banci umroh gitu kan. Ah iya. Nah, di sana nggak ada banci, tanya deh. Kalau ada dibunuh, laki ke perempuan dibunuh di situ. Tapi incest itu ya, kok ya, Ya, incest itu karena mereka belum diajari. Iya, belum diajarin itu. Ha. Terus apa biasanya masak di sana? Yang dijadikan makanan tuh apa? Monyet? Enggak. Enggak. Apa? Kalau cari makan gimana kalau cari makan? Ubi. Ubi. Oh, kalau dagingnya apa? Berburu dulu. Dagingnya rusak. Oh, rusa. Udah pernah makan apa aja? Rusa, buaya, ular, Buaya? babi. Buaya pernah? Belum. Rahmat yang sudah. Babi? Pernah. Pernah. Enak ya? nggak? Ya, kalau ditanya sekarang mungkin udah perbandingannya kebanyakan nih. Di sini udah ada somai, udah ada batagor, udah nih, udah Nggak ada nasi lagi di udah sana nggak kan? ada ini. Nggak ada, rice cooker juga susah nyalain di sana. Ada listrik nggak ada listrik? Iya, masa mesti diengkol dulu listriknya. Jadi begitu ya, kalian kehidupannya tuh, kalian ikut berburu nggak kalau di sana? Ikut. Oh, ikut berburu? Iya. Pakai apa? Panah, tombak? Pakai panah. Pakai panah? Wah, jago mana berarti ya? Udah pernah berburu apa aja selain rusa? Selain rusa, berburu apa? Rusa, ikan. Ikan. Kalau ikan pakai tombak ya? Ya. Di atas perahu pakai tombak Nggak ada dilempar gitu. perahu. Maksudnya apa? Rakit. Nggak ada rakit. Di sungai aja begitu. Oh, sungai. Oh, jadi jalan aja udah gitu. Iya. Oke. Terus bumbunya gimana? Apa begitu dimasak langsung makan gitu atau kalian bikin bumbu sendiri? Enggak. Garam. Iya, Ada nggak di sana garam, lada, kecap? Ada. Kalau kita garam tuh pakai air. Oh, pakai air. Air garam. Oh, air laut kali ya? Ya kan dekat laut. Oh iya, ambil dari air laut terus dikasih begitu ya. Tapi alhamdulillah sehat ya kok. Iya. Ya maksudnya bener-bener Malah natural. lebih sehat dari kita. Iya, jangan-jangan begitu ya. Iya. Nggak Tidak kena, ada. nggak kena oksidan, nggak kena polusi. Iya, apinya api alami dari Iya, dari makanannya alami. jerami. Makannya setiap hari apa gimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali Iya. makan. Sisanya air minum. Tapi seminggu sekali kalian makan itu karena memang sulit berburunya atau karena apa? Kalian makannya kok bisa lama banget gitu jaraknya? Karena berburunya susah gitu. Ah, udah deh sekalinya dapet dah. Puas-puasin makan, habis itu udah puasa seminggu gitu. Karena apa? Karena emang susah berburunya. Iya, susah. Oh gitu. Jadi kalau ada makanan baru makan. Oh, Kalau nggak ada makan ya puasa. bertani nggak di sana kok? Nanam ubi atau nanam apa gitu nggak? Ubi itu tumbuh sendiri. Pohon dia tanam tapi dia nggak bercocok tanam. Oh Di gitu. hutan kan ubi pasti banyak. Nah, mau nanya lagi ya kok ya, nggak apa-apa ya ke mereka ya. Ini apa sih yang membedakan hidup kalian tuh sebelum memeluk Islam, sebelum ketemu Islam, sampai sekarang sudah jadi muslimah cantik-cantik begini nih, apa yang membedakan? Bedanya apa gitu? Kalau dulu aku begini, sekarang aku begini. Nah, gimana? Tuh gak pakai hijab. Kalau dulu nggak pakai hijab, oke, terus Gak pakai baju. nggak pakai baju. Oh, jadi benar-benar atas bawah nggak pakai baju atau ada sebagian pakai baju? Tutup rumput kali ya tutup.
Jadi itu yang paling membedakan kalian ya, sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam ya. Kalian seneng nggak memeluk Islam? Senang. Seneng diajarin oleh teman-teman Kohani tentang Islam, seneng ya? Iya, senang. Iya. Apa yang kalian dapatkan pelajaran setelah memeluk Islam, bahwa Islam tuh memuliakan ya? Mereka mengerti ya bahasa-bahasa memuliakan? Tahu, gitu? tahu. Udah pandai bahasanya. Ada pandai ya? Ingin nggak orang-orang kampung masuk Islam juga? Ya, kalian pengen nggak teman-teman kalian, Saudara, keluarga. di saudara di sana untuk meluk Islam juga? Iya. Ingin ya? Insyaallah. Dan nanti insya Allah tahun depan Bella nih ikut pulang. Tapi untuk balik lagi ke sini. Iya. Ya, karena dia belum siap dilepas. Nanti dari mereka akan semua yang kita bawa. Jadi sebenarnya di pondok itu nggak cuma dari Togutil. Kita ada berbagai macam suku pedalaman di kita. Dan mereka kita siapkan dengan la haula wala quwata illa billah untuk menjadi dai. Tisu. Maaf. Agar mereka bisa kembali ke kampung halamannya mendakwahkan Islam. Kok ini kan mereka kan katanya sedang proses menghafal Al-Quran. Ini kan sebenarnya perjalanannya jauh nih, kok dari mereka datang aja mereka harus belajar bahasa Indonesia dulu kan? Ya. Gitu. Itu tahun berapa kok? Untuk mereka berdua nih ya. Mereka berdua ini tahun berapa mereka Ya, sampai tahun Jakarta? lalu yang datang. Tahun lalu itu datang. ya. 2023. Ya, kalau kakak-kakaknya lebih seru lagi. Oke. Datang di pondok, Hah? pagar pondok hilang semua. Kenapa? Bentuknya kan tombak tuh. Iya. Yang tahu kan pagar bentuk. Iya. Besok orang kampung datang. Kucingnya mati, anjingnya mati. Allah. Ditombakin. Terus Itu mereka serius kok? serius. Ada laporan begitu? Dikepung sama warga. Oh. Terus mereka nggak mau tidur di kasur, kolong mobil. Terus mereka ini nggak bisa tidur di rumah. Dikasih AC ngigil, dikasih kasur dia bingung. Terus gimana kok kalau untuk mereka berdua ini belajar bahasa Indonesianya berapa lama? Berapa lama gila waktu itu belajarnya? Kalau mereka berdua kan udah keluar dua ke Halmahera. Iya. Di lamanya di Halmahera. Lama di Halmahera. gitu. Jadi Jadi sebelum ke dikit-dikit udah Jakarta mereka kayak semacam transit dulu di Halmahera. Berapa Pasti. lama? Semua kita transitin dulu pasti. Nggak bisa naik pesawat, nggak ada database. Oke, berapa lama di Halmahera gitu? Ya. Jadi orang tuanya pun udah kita pindahin. Oh. Rumahnya bapak ibunya dia di sebelah rumahnya Bang Onim. Oh gitu. Bersebelahan. Ibunya Onim keluarganya kita tahu semua. Jadi emang kita pindahin dulu. Nah, sekarang ini kalau masuk Islam dibingunin rumah, dikeluarin. Dikenalin peradaban lah. Gitu. Balik lagi nih ke soal hafalan Qur'annya nih. Kalian beneran udah menghafal Al-Qur'an? Udah. Masya Allah. Percaya diri sekali menjawabnya udah gitu ya. Kalian menghafalnya juz berapa? 30? 29. 29 dan 30. Iya. Oke. Boleh dong dites. Siapa yang mau ngetes? Surat Al-Qalam. Al-Qalam. Masya Ya Allah. coba mau Ya, dengar. silakan. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mic-nya dideketin. Ininya di. Agak keras suaranya. Iya. Nanti ayah ibu ngelihat, orang-orang Togutil lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Wa innalaka la'alla khulqin adim. Fasatu basiru wa yubasiru biaikumul maftu. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadi. Sadaqallahul adzim. Bella. Yang keras Surat Bella. apa? Surat Al-Mulk. Al-Mulk. Silakan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa rji'il basara karratan yang qaliba ilaikal basara hasya wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayati wa atadna lahum adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah. Ini keindahan Islam. Bahasa Indonesianya bagus, jelek. Kalau ngaji pasti bagus. Jadi bener lah Allah bilang aku mudahkan orang-orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Dari telanjang, gak bisa bahasa Indonesia, primitif, ahlul maksiat, ahlul kesirikan, sekarang bertauhid, berhijab, menghafal Quran. Nah, Bella pengen pulang kan ya? Kangen. Nah jadi mudah-mudahan Allah ijabah ya. Mungkin Januari saya bawa dulu umroh. Karena dia kurangnya umroh. Setelah itu baru kita berangkat. Supaya dia bisa cerita, saya udah masuk Islam. Saya begini, ada rumah Allah namanya Ka'bah. Gitu. Lu didoain aja dulu gitu. Sama kita sedang ada tanah 500 meter udah kita pagar, udah kita leng clearing di Jati Asih. Itu memang kita siapkan jadi pondok. Pondok khusus untuk bukan cuma togutil tapi. Oh gitu. Tapi karena nanti kalau udah balik bahaya kan laki perempuan harus dipindah. Nah, mereka akan tinggal di pondok itu. Oke, semacam tempat sementara. Ada musolanya, ada pondoknya. Ya sementaranya sampai mereka bisa semua. Kalau kakaknya dia Rahmat udah bisa jahit baju, memasak, bengkel, banyak hal. Selain hafal 6 juz. Jadi mereka harus diberi keterampilan untuk pulang. Kalau di sana mau pakai baju kan susah. Jadi kita harus ajarin masak juga. Bagaimana memasak yang halal. Di sana nggak kenal syariat, potong-potong aja. Boleh potong rusa boleh dimakan. Lehernya hadap kiblat bismillah. Potong dulu kan gitu. Jadi akan banyak yang harus dikerjakan, mudah-mudahan ini mengetuk kita semua. Iya. Dan ini sebenarnya tamparan juga sih Koh ya buat kita juga, buat saya terutama, buat teman-teman juga dan buat yang nonton. Perubahannya drastis ya Koh. Maksudnya dari mereka bilang setahun di Jakarta ya bahasa Indonesia yang lancar, malah Qurannya sudah hafal 2 juz, 29 dan 30 katanya. Iya, betul memang. 29 dan 30. Kayaknya mungkin sebagian kita 30 belum selesai kayaknya tuh. Ya Koh. Ya Far, ya Dil. Enggak, kalau kameramen kita insyaallah hafiz. Ya, jadi hikmahnya adalah bukankah setelah Nabi SAW meninggalkan kita, tugas menyiarkannya dakwah itu di pundak semua umat muslim. Ini loh, ada 2 saudara kita, lihat cantik kan, nggak hitam, tapi daerah yang dikenal orang hitam, primitif, dan mereka belum kenal Islam. Yuk, sama-sama cari pahala. Iya. Kita dakwahkan Islam ke sana dengan apa yang kita bisa. Nggak semua harus berangkat. Kalau buat Eva dan Bella nih, buat ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang seperti Kohani yang mau datang ke desa kalian, mau berdakwah soal Islam? Ada yang mau disampaikan nggak? Misalkan hati-hati begini, jangan begini, lebih baik begini. Ada nggak yang mau disampaikan? Nggak boleh nebang pohon. Nggak boleh nebang pohon. Nggak boleh sendiri. Karena tebang pohon dibunuh di situ. Larangannya apa? Yang nggak boleh apa? Yang boleh apa di sana gitu? Jangan datang sendiri, mati nanti. Oh, nggak boleh datang sendiri? Iya. Oh gitu. Ya, orang nggak dikenal masuk. Ngomong nggak nyambung. Oke, jadi harus ada yang mengantar penerjemah. Orang asli kalau bisa. Orang asli ya. Sudah bisa. Ya. Kalau untuk teman-teman masih ada di sana, teman-teman Bella. Teman-teman Eva masih ada di sana teman-temannya.
Ada banyak. Oh gitu. Mereka belum memeluk Islam. Belum. Nah, apa yang mau kalian sampaikan ke mereka? Siapa tahu mereka nonton. Siapa tahu udah nyampe. Nonton. Ya, Istri nggak ada, handphone nggak ada. Gimana nontonnya? Atau nggak apa-apa. Nanti kan siapa tahu rekaman ini bisa Kohani bawa atau kalian bawa, ya kan? Nonton bareng di HP. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Eva Bella pengen nggak saudara-saudara kita yang lain di sana masuk Islam? Nah itu. Pengen nggak teman-teman kalian di sana seperti kalian juga gitu, menjadi muslimah, berpakaian syar'i begini, pengen nggak? Pengen. Pengen. Kalian ingat nggak nama teman-teman kalian di sana? Ingat lah. Ingat? Nggak ingat? Enggak. Kalau ingat sebut aja, nggak apa-apa. Siapa namanya? Mereka berkelompok, kayak bedanya di sini. Kalau kita punya teman tetangga nih, Iya. orang luar, dia nggak punya. Ini kelompoknya keluarganya Bella, ini keluarganya si Fulanah, ini Fulan. Mereka nggak akan jadi satu. Oh, mainnya? Mainnya cuma sama keluarga. Oh gitu? Iya. Oh begitu ya? Makanya terjadi inces. Kalau dia bersosialisasi itu udah enak. Mereka tertutup, antara mereka aja nggak bisa sosialisasi, apalagi dengan yang luar. Inces itu disebabkan karena mereka berkelompok, bertahan. Jadi untuk menikahi satu orang dari kelompok lain itu berantem dulu, perang dulu. Iya. Gitu. Coba deh Eva pakai bahasa Togutil ajak teman-teman Eva untuk mengenal Islam. Gini. Eva bilang, teman-teman, masuk Islam itu menyenangkan, senang. Masuk Islam itu baik. Semoga teman-teman juga masuk Islam. Obatah. Ini. Lupa-lupa ingat ya. Lupa inget ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting sudah tersampaikan. Kadang orang itu memang tertarik dengan Islam itu bukan karena ajakan ya kok, tapi karena akhlak yang ditunjukkan oleh itu. Orang melihat begini aja sebenarnya udah takjub sih kok. Kalau dulu Eva nggak begini. Setelah masuk Islam jadi pemalu. Oh gitu. Masya Dia kalau pengen ya tinggal diambil doang. Pengen makanan ya ambil aja, punya orang juga diambil gitu. Oh begitu. Namanya juga pengen. Iya. Di sana kan nggak ada permisi. Ada ambil gitu. Oke, Masya Allah. Islam kan kemuliaan akhlak. Inilah akhlaknya sekarang. Masya Allah. Mungkin orang-orang podcast lancar-lancar ya, yang ini enggak gitu. Padahal aslinya cerewet kalau di pondok, tanya aja gurunya. Oh gitu ya. Oh, di antara berdua ini mana yang paling cerewet? Oh, Bella. Oh Bella. Oh Bella ya kelihatan. Yang paling jahil Bella juga. Kakaknya sering nangis sama adiknya. Oh gitu, diapain? Dikerjain. Dikerjainnya dikerjainnya. Mau tahu lebih detail dong. Dikerjainnya diapain? Disengin. Hah? Disengin. Nah, disenginnya gimana? Ambil duitnya habisin buat jajan. Oh gitu. Iya. Bener kah? Masya Allah. Kok nanya ke Kohani lagi nih kok. Tantangan dakwah kok di sana kok. Apa kok? Tantangan dakwah pasti ada dan lebih sulit yaitu di perjalanan. Lalu bagaimana cara diterima mereka? Oke. Dan yang ketiga mesti masuk kemanapun kita tuh, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita berilah hadiah pada samamu agar mereka senang. Nah sejajarnya bawa hadiah. Kalau Jakarta saya bisa kasih orang hadiah. Antum mau apa bisa saya kasih, motor saya beliin. Kesannya kan bawanya 2 minggu. Nentengnya gitu loh. Juga, ya. Jauh. Terus mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah sih tadi ada salah seorang dari Saudi. Nah, dia pemilik jaringan hotel di Mekah Madinah terbesar. Masya Allah. Namanya Al Muqtara. Nah, dia siapkan kami pesawat kecil untuk ke sana. Ini insya Allah akan didukung oleh siapapun bisa dukung. Masya Allah. Gitu. Dukungannya yang kita harapkan. Kalau Allah mau semua mudah kan gitu. Ya. Namanya ini kita sedang sediakan tempat musola, ada pondoknya di Jati Asih sedang kita bangun. Nah, yayasannya namanya Dakwah Suku Pedalaman. Dakwah Suku Pedalaman. Ya. Kalau kita nggak, apapun yang Anda bisa lakukan. Kalau memberikan, berikan dengan ikhlas. Paling sedikitnya doa. Gitu. Kalau yang mampu, ayo kesana yuk gitu. Ada nih. Kalau kita nggak mau, ya jangan heran. Makanya daerah Indonesia Timur ini misionaris datang. Banyakan Kristen daripada Islam. Karena kita harus turun nih, kewajiban nih. Sudah kalau dakwah itu wajib hukumnya. Kalau kita nggak mau nggak apa-apa juga kok.
Kan banyak Allah hambanya dan percaya dengan hadis itu. Islam akan masuk ke sana dan Islam akan memuliakan dengan Islam itu sendiri. Nah, pertanyaan, apakah kita terlibat atau tidak? Kita menjadi bagian dakwah itu atau tidak? Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kok saya nggak tahu ini udah pernah ditanyakan atau belum di podcast Kohani sebelumnya sama Sabil. Penasaran kok. Kohani kan mualaf ya? Udah enggak? Udah enggak ya? Iya dong, udah lama. Jadi mukalaf ya? Iya. Maksudnya motivasinya apa kok sampai mau serepot ini, terus tadi kepikiran mau jual rumah. Kalau jual dari dulu. Iya, maksudnya kayak sealiran sama Ko Stephen gitu, rahimahullah. Gitu. Sebelum kami masuk Islam sudah seperti itu. Coba di Google Hani Kristianto Gereja, pasti baca. Tapi kalau ditanya motivasinya apa, Allah sudah membeli diri kami. Kami ini sudah dibayar lunas, dibeli oleh Allah. Jadi kami sudah bukan milik kami lagi. Saya bukan milik saya lagi. Saya milik Allah. Dan kita semua milik Allah. Motivasinya ya, Nabi Yusuf itu dibuang ke sumur. Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dibakar di api. Nabi Isa jalan sendirian. Nabi Nuh ditinggal anak istrinya. Ya, banyak cobaannya. Ya, Nabi SAW luar biasa. Baru masuk surga. Baru masuk surga. Kita cuma mau duduk, sholat, senang-senang, hahaha, bikin kajian, ikut kajian, ibadah 5 waktu tambah puasa, mau masuk surga? Saya rasa enggak ya. Gitu, karena surga enggak semurah itu. Nah, tapi motivasi saya sebenarnya untuk diri saya sendiri. Karena saya yakin apa yang saya kerjakan jika itu ikhlas karena Allah, Allah sendiri yang bayarnya. Dan motivasi yang paling kuat adalah saya membuktikan sebuah hadis. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka kita dibangun, di matanya penuh kekhawatiran, kemiskinan, ketakutan. Dan ini celakanya. Allah berjanji, aku cerai beraikan urusan dia. Itulah sebabnya banyak dari antara kita yang, saya ini sholatnya 5 waktu, bahkan tambah sunnah-sunnah. Saya ini puasa, Senin Kamis. Saya baca Quran tiap hari, tapi masalah saya nggak habis-habis. Masalahnya nggak selesai-selesai. Anda tujuannya dunia. Tapi barang siapa tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah kumpulkan semua urusannya. Harusnya hari ini saya hidup miskin, anak istri ceraikan tinggal saya dan buang saya, orang nggak pernah ngurusin anak istri. Rumah tangga saya berantakan, urusan saya berantakan. Tapi Allah bilang, pada satu tujuan dunia akhirat, aku kumpulkan, aku bereskan urusannya, dan dunia datang kepada dalam keadaan hina. Iya. Kerja ada, gitu, semua ada, begitu Allah bereskan. Jadi motivasi terbesar saya, ya untuk diri saya. Saya tahu harga jannah itu mahal. Kalau Allah sudah kasih saya Islam, saya nggak perlu takut lagi dong, termasuk dengan kematian saya. Kalau mati aja nggak takut, kamu masih takut harta. Kalau masih takut miskin, takut kurang, takut nggak dapat rezeki, ya jangan di Islam. Kalau di Islam itu semua dijamin Allah. Ya, niatkan aja karena Allah. Dan motivasi ini diantaranya terbesar saya dari antara ratusan saudara saya. Jadi saya punya ratusan sepupu. Yang Islam baru saya. Jadi saya mau tunjukkan ke diri saya sendiri, ke saudara-saudaranya, ini loh Islam. Saya sudah masuk Islam, saya pasti bermanfaat buat kamu, saya aman buat kamu, dan saya menyenangkan buat kamu. Memang ini yang disuruh Nabi. Yang disuruh oleh Islam, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi ya ini. Gitu. Khairin nas anfa'uhum linnas. Gitu. Insyaallah. Ya begitu ya teman-teman The Sungkars and Friends. Jadi kalau mau lihat ciri orang-orang yang susah miskin, ya yang seperti Kohani ini. Susah miskin kayaknya. Ya kalau nggak miskin, susah miskin di akhirat, susah miskin di sini kan susah miskin di akhirat. Miskin itu bukan harta. Iya, itu. Gitu, makanya motivasinya bagus ya teman-teman. Maksudnya kalau motivasinya kita selalu ke akhirat, maka Allah akan memudahkan urusan dunianya dan akhiratnya. Tapi kalau fokus kita ke dunia, maka bisa jadi akhiratnya akan tercerai-berai. Gitu. Jadi pesan yang sangat bagus sekali Kohani, terima kasih banyak ya Kohani. Kembali lagi nih ke anak-anak Togutil nih, ada rencana nggak mau membawa lagi dari suku Togutil untuk dibawa ke Jakarta lagi untuk sudah dibina harusnya lagi? Itu tadi baru dari WhatsApp dari tim di Bacan, mereka udah siapkan 9 anak. Oh 9 anak. Iya, cuman saya bilang saya kalau cuman ke Togutil luar nggak mau. Saya kalau jauh-jauh ke sana jangan cuma 1-2 hari. Kok sebentar deh, di masjid paling dekat dengan suku mereka tuh ada nggak sih? Nggak ada.
Paling dekat aja, maksudnya nggak apa-apa. Paling dekatnya misalnya Paling 5 dekatnya 2 hari biasanya, Oke, 2 hari 2 hari. lebih jalan kaki. Kalau mau masuk Islam itu ke beberapa, nanti saya kasih dokumennya. Oke. Mereka keluar hutan, jalan kaki 2-3 hari, baru bilang saya mau masuk Islam. Itu masjid apa kok? Masjid yang dibangun namanya untuk Masjid Mu'alaf situ. Masjid Mu'alaf. Ya. Oke. Saya pernah lihat di video kok ada namanya Masjid Muhajirin. Itu jauh. Itu jauh. Itu di daerah mana? Itu masih di daerah Sofifi. Sofifi ya. Iya. Oh iya. Nah itu kalau dari kampung dia butuh seminggu. Butuh seminggu ya. Iya. Oh. Saya ngeliat itu bagus kok masjidnya di pinggir pantai ya. Ya betul. Jadi itu justru jauh dari mereka ya. Jauh. Oke. Ini baru jadi, masjidnya baru jadi. Yang Masjid Mu'alaf ini. Ya. Tapi mereka karena nggak punya rumah. Jadi jangan dibilang kampung. Kampungnya pindah-pindah. Oh gitu. Dia nomaden. Kan dia bilang kalau ada yang meninggal, dia pindah. Bentuk rumahnya kayak apa kok? Bentuk rumahnya tuh bisa bayangin nggak pos kamling Pos kamling. atau saung di sawah yang pakai bambu, Oh jerami. atasnya jerami. Iya. Saung begitu. Ya itulah rumah. Di atas saung itu udah tinggal 9-10 orang. Oh begitu. Bella. Eva. Iya. Iya. Terus posisi tidur udah aja. Ya dempet-dempet aja sudah. Dempet-dempetan Yang penting tidurnya. nggak digigit ular. Rapot-rapot gitu. Jadi mereka malah nggak nyaman dengan tempat-tempat yang kita bilang enak. Oh, udah terbiasa. Kasur ya. tuh nggak nyaman buat dia. Oh gitu. Sekarang kalian tidurnya? Oh di kasur. Udah pakai kasur, udah keenakan ya. Tapi waktu awal-awal pindah tidurnya gimana? Awal-awal di Jakarta, hari pertama di Jakarta itu. Oh di Halmahera dong pertamanya di Kuala Oh di Halmahera. Iya. Kan peradaban Iya. kotanya tuh di Sebelum Halmahera. masuk Jakarta kita pastikan bahasa Indonesia dulu. Oh gitu. Oh jadi di Halmahera itu kayak semacam tempat Transit, transit, ya. mereka belajar bahasa Indonesia. Ada nanti yang di video tadi bisa di-cut tuh, yang ada yang belajar si Bilal. Oke, oke. Mereka gitu susah ya. ngomong R. R. Nah, susah ngomong R. Oh gitu. Coba ngomong apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Bisa tuh. Ya, ular muter-muter melingkar-lingkar coba. Kalian Karena udah diker- belajar. Kalian suka dikerjain ya sama Kohani ya? Iya. Suka dijailin ya, nggak apa-apa ya. Biar seneng ya, biar banyak ketawa ya. Iya, Sama biar bisa Kohani. jalin orang lagi maksudnya. Kenapa? Biar bisa jalin orang lagi. Iya benar. Terus gimana kok rencana berikutnya mau membawa mereka nih kapan? Mudah-mudahan Allah mudahkan. Saya dan Kak Iman berencana untuk datang lagi. Otomatis mudah-mudahan yang nonton nih ya. Yuk, saya nggak minta uang. Saya nggak buka donasi. Saya cuma butuh kalian mau kasih barang apa. Dan barang yang paling dibutuhkan saat ini di sana adalah solar panel. Ya buka donasi juga nggak apa-apa sih kok. Nah, nanti karena yayasannya belum jadi. Oh iya. Yayasannya udah ada, saya belum launching. Bawain aja. Kami butuh lampu solar panel banyak. Solar panel. Iya, Oke. lampu solar panel itu murah, cuma 150.000. lampunya Dan solar panel. panelnya. Oke. Karena Iya, mau ditaruh papannya di mana kan bingung. Karena nanti begitu ada solar panel, saya akan taruh aki, saya mau taruh Starlink di situ. Supaya kita bisa ngobrol monitor jarak jauh. Oke. Gitu. Nah, terus lampu itu perlu buat mereka. Oke, lampu Kalau ya. malam kan gelap tuh, ngandelin bulan. Nah, biasanya ketika sudah ada lampu, mereka senang. Baru bicara listrik nanti. Oke. Baru bicara yang lain-lain. Karena kalau dibawa yang macam-macam, saya malas bawanya 2 minggu jalan kaki nenteng gitu. Oke, kok apa ya kira-kira yang krusial dibutuhkan untuk mensupport Ya, solar dakwah di sana? panel, sarung, hijab, kena Al-Qur'an. Oke, solar panel, sarung, hijab, Kena Mau kena Al-Qur'an. Barang-barang yang pokok dulu. Yang paling penting solar panel. Karena mereka dikasih sarung juga hijab begini belum tuh dipakai kayak gatel. perabot-perabot gitu kok. Misalkan penggorengan, kompor. Enggak deh. Bawanya susah. Oh gitu. Terus untuk masak gimana? Masak mereka Bakar bisa. aja, Tanah pakai- liat, kayak mereka bisa bikin dari tanah liat. Jadi yang paling krusial sebenarnya itu aja ya. Saat ini saya butuhkan lampu sama solar panel. Lampu dan solar panel. Itu aja udah bawanya repot. Iya sih, kebayang ya. Nentengnya seberat gitu loh. Iya. Tapi kalau itu kan enak, taruh di pohon-pohon aja selesai. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan lagi nggak buat teman-teman di sana? Atau kalian mau kembali lagi ke sana nggak? Enggak. Nggak. Bella mau. Enggak. Kembali lagi nanti balik lagi ke sini, mau dong? Mau, kalau itu mau ya? Iya. Kalau balik ke sana terus sama Kohani ditinggal gitu? Enggak mau. Nggak mau. Tapi nanti harus Masya mau. Allah.
Saat ini kan belum tahu, nanti mereka Iya. harus tahu mau. Nanti kalau udah punya suami mau. Iya ya. Heeh. Tapi kalau bicara suami emang kalian maunya orang mana? Orang suku Togutil juga sama Nggak orang mikir mana? di 13 tahun, 14 tahun. Ya kan, tapi kan kepikir ya kok ya. Maksudnya ada rasa lebih connect kalau ketemunya yang sesama sesuku gitu, minimal sedaerah. Biasanya segitu biasanya. Biasanya begitu ya kok ya. Heeh. Karena kalau enggak mereka dari luar, Alhamdulillah juga. Iya. Ada beberapa ustadz kita 2 di sana yang nikahnya harus dengan orang sana baru bisa diterima. Oh gitu. Ya. Heeh. Dengan siapa aja jodoh kita serahkan ke Allah, tapi mudah-mudahan Allah mereka beri laki-laki solehah yang bermanfaat untuk membangun peradaban di tempat mereka. Koh boleh nggak disebutin koh yang Kohani tahu hafal siapakah relawan-relawan yang sudah berhasil ke sana koh? Relawan tetap kita ada 2 di sana, ada Ustadz Supri. Ustaz Supri. Oke. itu Jadi yang sebagai pertama. bentuk penghargaan juga Ya, Ustadz Supri itu Masya Allah yang pertama kali masuk dan menikah dengan orang asli sana Oh gitu. dan tidak terikat dengan lembaga bendera manapun. Ustadz Supri. Ya dia independen ya. Iya. Jadi kalau saat ini kan mudah-mudahan nggak terjadi ya. Jangan sampai di ladang dakwah kita ribut dengan bendera. Oke. Nah ada Ustadz Nur Hadi, ini benderanya Hidayatullah. Ustadz Nur Hadi. Ya. Baik. Dia juga nikah dengan orang sana, tinggalnya di Sofifi di Tobelo Luar. Oke. Kalau di dalam belum ada. Tapi yuk Islam ini dakwahkan tanpa bendera. Bendera kita cuma 2, Aroyan dan Aliwa. Bendera kita cuma itu. Di luar itu bukan. Oke. Jadi mari kita bersama-sama karena Allah ada suku primitif yang belum mengenal Allah dan Rasulnya, nggak tahu apa itu Islam, nggak bisa berbahasa Indonesia. Kalau kita nggak mau, iblis dan sekutunya mau, namanya misionaris. Masya Allah, iya. Itu lawan kita di lapangan. Mari kita bersatu untuk itu. Siapa lagi kok? Relawan-relawatinya Udah meninggal Devina. Devina ya. Devina termasuk yang dari dulu, ketua kutil kok, tapi saya juga yang alhamdulillah Allah izinkan memakamkan. Devina ya. Iya. Saya kenal juga kok kebetulan kok. Iya. Devina Andiviati ya. Ya, saya yang ngambil di jenazahnya, saya bawa ke masjid saya makamkan di tempat anak saya makamkan. Gitu. Iya iya iya. Jadi sebagai bentuk penghormatan juga kepada mereka ya kok ya. Iya. Karena tanpa mereka juga kan Ustadz Supri, Ustadz Nur Hadi, kemudian Devina. Dan terima kasih sekali dengan tim dokter RSUD Labuan di Bacan. Mereka lah yang support buka jalan. Jadi mereka ikut support masalah kesehatannya juga ya. Pasti. Gitu. Mereka support. Bahkan bukan cuma itu, sampai bangun rumah, bikin baksos, mereka mau turun. Insya Allah. Ini memang ya teman-teman, dakwah di pedalaman ini sangat butuh support, nggak cuma 1-2 organisasi atau yayasan aja ya kok ya. Semua. Semuanya sinergi ya. Iya. Jadi tidak karena ini benderanya ini ya nggak bisa ikutan, ini bendera ini nggak bisa ikutan. Dan bukan cuma tugas ustadz, kasihan ustadz kalau kita suruh ke sono. Nggak bisa apa? Kasihan, bukan tugas seorang ustadz aja, ini tugas kita semua. Oke. Iya. Banyak ustadz, nanti kita suruh kan bingung ini. Gitu kan. Iya iya iya. Iya, kalau ada bisa menjamin ustadznya pulang hidup gitu. Iya, terkait itu nih kok, ada yang lupa saya tanyakan kok. Kalau ada seorang aktivis dakwah lah, ingin ke sana, ingin ikut sana, apa yang perlu dipersiapkan kok? Biaya sendiri ya, Oke, atau biaya sendiri. biaya sendiri, 2, siapkan mental. mental. 3, niatkan pulang tinggal nama. Oh begitu. Ya niatnya harus itu. Jadi sebelum berangkat pastikan Anda bikin wasiat. Oke. Gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hutan. Kalau biaya kok, kalau dihitungannya, hitungan kasar lah dari Jakarta. Dari Jakarta, PP sama ini itu kalau jangan sendiri, makanya kalau sendiri bisa puluhan juta. Gitu. Karena Oke. sewa mobilnya mahal gitu. Oke, berarti udah kebayang ya untuk Iya. sendiri puluhan juta sampai 20 atau 30 lah. 30. Ya. Kalau sendiri. Tergantung harga pesawatnya. Paling tinggi itu di harga pesawat, terus disewa mobil. Ini kan buat ada gambaran nih kalau misalkan nanti ada yang ikut membantu kan paling nggak ada gambaran nih berapa nominalnya. Sebaiknya dibikin tim. Ya oke. Jadi jangan kalau perlu tuh ada gabungan. Jangan cuma satu bendera. Ya. Gabungan dari beberapa organisasi dakwah. Kita rapatkan, kita susun siasahnya, kita susun visi misinya, baru terjunkan. Oke. Kan lebih enak tuh, sholat berjamaah, Benar. dakwah berjamaah. Oke, jadi kalau yang dia mau mandiri ya berarti harus menyiapkan biaya sendiri tadi itu, kemudian mental. Kalau masuk sendiri kan nggak bisa juga gitu. Oh iya, maksudnya mau ikut gabung sama Kohani nih misalkan nih, Iya. tiba-tiba nih, kok saya mau ikut dong gitu. Udah nggak usah pikirin biaya, saya mau bayar sendiri nih.
Ya, Tapi saya ikut rombongannya Kohani. Nah itu berarti persiapannya Insya itu tadi kan? Ya silakan deh, bisa cari sendiri nanti. Nggak mahal kok. Nanti gampang lah itu kalau atur. Kalau udah mau ikut aja, kalau saya ada saya bayarin kok gitu. Masya Gitu. Allah. Tapi doa saya doakan dimudahkan Allah. Yang pertama didoakan kita semua dijauhkan penyakit hati. Ya. Yang kedua memang ini saya ajak umroh dulu sebelum pulang. Biar bisa gitu. cerita. Buat dia masuk Islam dia pulang dia cerita nih saya udah masuk ini, saya udah masuk Islam. Dengan dia begini nih. Lihat saya pakai baju syar'i. Saya bisa Al-Qur'an, dia kirim foto ini loh namanya Mekah. Kalian udah tahu umroh itu apa? Enggak, maksudnya udah pernah lihat Mekah seperti apa? Udah pernah lihat belum? Di TV? Karena Udah pernah lihat? Apa yang pertama kalian rasakan ketika melihat Mekah itu di layar TV? Biasa-biasa aja pasti. Oh ya begitu. Karena begini bedanya dengan orang-orang kayak dia, mereka juga mualaf ya. Termasuk saya, ya kalau lihat di TV biasa aja. Iya ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan ada Allah izinkan, ada konten-kontennya sih. Termasuk Donditan tuh. Baru umroh sekali tuh tahun lalu. Kodondi. Itu di depannya Ka'bah nangis sesegukan kejer. Dan di TV mah, oh Ka'bah ya udah. Begitu di depan mata, termasuk saya, depan saya Ka'bah, nangis kita. Kok ada yang lain gitu ya. Di antaranya kita lihat di sana ada banyak keajaiban. Orang-orang mungkin datang multazam, enggak. Kami tahu bahwa di atas Ka'bah itu tidak ada satu burung pun yang melintas. Enggak ada tai burung di dari Ka'bah itu. Sementara di luar lingkungan Masjidil Haram, itu tai burung di mana-mana, di hotel di mana. Iya ya. Burung nggak berani ngelewatin ini Ka'bah, atasnya nggak ada satupun burung lewat. Saya taruh kamera 12 jam, tapi sekelilingnya masih ada di pinggir-pinggir. Iya ya. Itu salah satunya. Terus ada perasaan yang berbeda, spiritualnya keluar. Itulah keajaiban dan itu udah ada sejak lama. Rasanya beda sekali nanti di sana. Dari suku Togutul yang sudah diajak ke Jakarta, sudah diajarkan, ada yang udah pernah diumrohkan? Belum. Sama sekali belum ya? Belum. Dari Rencana saya sama kakak-kakaknya Zakati berapa? Karim mau berangkatin nanti. Oh gitu. Kalau mereka berdua kapan rencananya kok? Kalau memang kan kalau Eva belum mau pulang, Bella. Nah sebelum pulang mungkin Januari insya Allah. Karena Januari kita ada private umroh tuh. Kalian mau umroh? mau Mau. Masya Allah. Umroh kan jihadnya perempuan. Nah, semoga Allah mudahkan ya. Nah saya berani bawa karena baru 13. Aman kan belum balik. Iya. Semoga Allah mudahkan kalian untuk umroh ya. Baik kok, ada yang mau disampaikan lagi mungkin kok buat teman-teman? Ya alhamdulillah saya berterima kasih semua perhatian dengan ini. Dan yuk kita masuk jannah sama-sama gitu. Yuk kita menuju jannahnya Allah bersama-sama dan lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada seorang nabi, satu-satunya nabi dari sekian banyak nabi yang sebelum mati panggil nama kita. Dia panggil tuh Indra, Indra, panggil dengan bahasanya sendiri tapi Ya. umati. Iya. Jadi supaya kita punya muka, kita punya alasan kenapa saya boleh dikeluarkan dari neraka dan kenapa saya ingin masuk surga. Apa alasan Anda yang memantaskan diri Anda untuk masuk surga? Insyaallah. Ini topiknya dalam ya. Karena yang membawa mereka ini juga Kohani. Jadi emang value-nya lebih tinggi nih, Kalau teman-teman. sama. Iya dong, kalau yang membawa adalah seorang pendakwah memang dari lahir born muslim ya. Ada Tidak terlalu ini gitu gurunya ya. Ustazah Akila. Oh iya. Iya, itu Masya Allah. Insyaallah. Muslim dari lahir itu. Iya. Ini kan karena Kohani yang membawa nih jadi nilai lebihnya juga nih kok gitu. Semoga jadi pelajaran ya buat kita juga, buat penyemangat juga, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendukung apa yang menjadi program-programnya Kohani dan teman-teman suku Togutil. Semoga dimudahkan juga untuk mengenal lebih dalam tentang Islam. Dan buat teman-teman aktivis dakwah juga, yang saya tahu dulu ada GPMP ya Ustadz ya. Ya. GPMP, kemudian ada SBN, Sahabat Bangun Negeri. Semoga Allah mudahkan juga mereka bisa berdakwah lah di suku pedalaman. Apapun organisasi kita dukung. Karena ini bukan program mereka, juga bukan program saya. Ini programnya Allah. Masya Ini Allah. programnya Nabi, menyiarkan Islam. Masya Allah. Itu bukan program kita.
Insya Allah langsung ngobrol nih. Koh, nanti. Udah temennya Kak Iman kok, tinggal ngebel. Baik, tadi sudah kita dengarkan podcastnya yang menarik ini tentang suku Togutil. Insya Allah kedepannya kita angkat lagi ya untuk dakwah pedalaman ini. Tentu banyak cerita-cerita menarik nih, terutama kakaknya mereka tadi ya. Banyak, ada yang dari Ceram, ada yang dari Falas, ada anak-anak pendeta yang dititipin ke kita sekarang jadi hafiz Quran. Bapaknya masih pendeta di NTT, nanti banyak. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita buat konten berikutnya bertemu dengan mereka. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.